dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik Sekolah Minggu Rayon 1G, apa kabarnya? Luar biasa ya Kak ya. Oke, hari ini Kak Kezia dan Kak Linda mau sama-sama pimpin kita dalam pujian penyembahan hari ini. Yuk adik-adik mari siapkan hati kita mau fokus sama Tuhan ya. Bapak terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu Bapak. Tuhan hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Kami percaya Bapak Engkau hadir di setiap pujian penyembahan kami Bapak. Kami semua siap Tuhan untuk menyembah-Mu hari ini Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau, percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi Bapakku datang, datang menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku Tuhan. Mari sama-sama aku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Adik-adik dengan lembut mari kita ulang pujian ini dari awal. Bapakku datang, haleluya Yesus. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, ku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari nyanyi haleluya. Yes, yes. Ya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari adik-adik belajar sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Kau yang layak terima pujian.
Mari semuanya panggil nama Yesus. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku, panggil Yesus. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Untuk apa? Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, sucikan, kuduskan semua dosaku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan memuji-Mu, melompat bagi Tuhan. Haleluya, kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, masih semangat semuanya adik-adik? Rayon 1G, semangat ya Kak ya. Kita mau dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya Kak ya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Lihat kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Iblis musuh kita, awas, awas, iblis musuh kita. Dia lari sana sini, dia minta ini itu. Awas, iblis musuh kita. Awas, iblis musuh kita. Awas, awas, iblis musuh kita. Dia lari sana sini, dia minta ini itu. Awas, iblis musuh kita. Awas,
iblis musuh kita. Haleluya. Nah, sekarang karena kita sudah menaikkan pujian, sekarang kita fokus adik-adik mau dengarkan firman Tuhan. Mari duduk tenang, siapkan hati pikiran kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Adik-adik tahu ya, sebelum kita masuk kita naikkan pujian terlebih dahulu. Tenangkan hati pikiran kita. Ayo adik-adik, kita sama-sama naikkan penyembahan kita. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulang lagu ini, katakan firman. Siapkan hati. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan
Tuhan, dengar firman-Mu. Yesus, terima kasih Bapa. Kita berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak, hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap kami anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Biar Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tadi adik-adik sudah selesai memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan dengar firman Tuhan nih adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita doa dulu yuk adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan kasih buat setiap kami. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berkati setiap adik-adik Tuhan yang dengar firman Tuhan, berikan hati yang taat, berikan hati yang lembut untuk kami boleh dengar firman Tuhan dan kami boleh lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, jadi kenalin di sini aku Kalena adik-adik. Kalena mau kasih kalian cerita firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum kita masuk ke topik firman Tuhan, Kalena mau nanya nih, siapa di sini yang sebelum kita ibadah sekolah minggu sudah makan adik-adik? Nah, kalau Kalena tadi itu udah sempat makan dulu nih adik-adik. Kalau adik-adik udah makan atau belum? Nah, kita hitung deh adik-adik. Adik-adik kalau misalnya setiap hari itu makannya berapa kali ya? Ada yang 3 kali, mungkin ada yang 4 kali. Biasa kalau kalian makannya makan pagi, makan siang, sama makan malam adik-adik. Jadi ada 3 kali ya. Nah, kenapa sih kita harus makan? Ada yang tahu adik-adik? Kenapa kita harus makan? Supaya tubuh kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita bisa sekolah, kita bisa beraktivitas ya adik-adik ya, supaya kita punya tenaga, supaya kita bisa lakukan aktivitas kita setiap hari adik-adik. Nah, pernah nggak nih adik-adik dalam 1 hari aja kita nggak makan nggak minum? Kalau misalnya Kalena itu pernah nggak makan nggak minum, tapi ada saatnya untuk buka puasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik pernah nggak nih nggak makan nggak minum? Kalau misalnya nggak makan dan nggak minum, itu pasti badan kita lemes ya adik-adik ya. Atau mungkin yang punya sakit lambung, dia akan kena sakit mah. Atau mungkin kalau misalnya dia nggak makan selama beberapa hari, kita bisa pingsan atau kita bisa dirawat di rumah sakit adik-adik. Nah, tahu nggak sih adik-adik, kalau dulu Tuhan Yesus tuh juga berpuasa selama 40 hari adik-adik. Tuhan Yesus tuh nggak makan dan Tuhan Yesus juga nggak minum adik-adik. Tuhan Yesus puasanya tuh nggak kayak kita ya. Kalau misalnya kita puasa ada di dalam rumah gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus itu puasanya ada di padang gurun adik-adik. Coba bayangin kalau misalnya nggak makan, nggak minum, dan itu ada di padang gurun adik-adik. Padang gurun tuh seperti apa sih? Pasti kan kalau siang dia akan panas banget ya adik-adik ya, gersang. Kadang nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada pohon. Nah, kalau misalnya malam itu akan tentu banget sangat rasanya tuh pasti akan dingin gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus puasanya di padang gurun adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini itu kita mau cerita tentang Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun. Adik-adik boleh buka di Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Jadi di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, jadi Tuhan Yesus ini puasa selama 40 hari adik-adik. Lama ya, 1 bulan 10 hari perkiraan Tuhan Yesus puasa.
Nah, dan saat hari terakhir, saat badan Tuhan Yesus itu udah lemas karena belum ada makanan atau minuman yang masuk adik-adik, dan Tuhan Yesus tuh pengen banget makan karena sudah lama Tuhan Yesus berpuasa. Lalu tiba-tiba datanglah iblis adik-adik. Nah, iblis ini ingin mencobai Tuhan Yesus. Iblis datang dengan membawa sebongkah batu. Nah, dalam Matius 4 dibilang, iblis bilang sama Tuhan Yesus, kata iblis adalah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang apa ya adik-adik ya? Apakah Tuhan Yesus menuruti perkataan iblis tadi? Nah, tentu tidak adik-adik. Tuhan Yesus tidak menuruti perkataan iblis tadi. Tuhan Yesus bilang gini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus menolak keinginan iblis ya adik-adik ya, untuk membuat roti dari batu adik-adik. Nah, terus iblis nggak nyerah adik-adik, kan kita tahu ya iblis itu kan dia selalu berusaha untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, dia tuh akan berkali-kali datang ke kita. Nah, sama nih Tuhan, iblis juga datang nih ke Tuhan Yesus. Lalu yang kedua kali iblis nggak menyerah adik-adik, dia mencobai Tuhan Yesus lagi. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke kota suci. Lalu iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, itu kata iblis ya adik-adik ya. Lalu jawab Tuhan Yesus apa adik-adik? Apakah Tuhan Yesus mau menuruti perintah iblis? Itu ya, tentu tidak adik-adik. Jawab Yesus, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, terus yang ketiga kali adik-adik, iblis gak langsung menyerah lagi nih. Dia gak langsung pergi. Untuk yang terakhir kalinya, iblis mencobai Tuhan Yesus. Lalu dia membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu kata iblis, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, lalu setelah itu iblis takut adik-adik, iblis takut, lalu dia pergi dari hadapan Tuhan Yesus. Nah, dan datanglah malaikat-malaikat untuk melayani Yesus. Jadi ada 3 ya adik-adik ya, iblis mencobai Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Lalu 3-tiganya Tuhan Yesus tidak mau menuruti perintah iblis, dan Tuhan Yesus memilih untuk terus meneruskan puasanya selama 40 hari adik-adik. Nah, dari pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus itu dijawab secara manusiawi sama Tuhan Yesus, dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya sebagai manusia kita bisa nih adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan kita bisa melawan setiap godaan, setiap cobaan yang dilakukan sama iblis adik-adik. Nah, 3 pencobaan tadi itu gambaran dari berbagai macam pencobaan yang akan selalu kita hadapi nih sepanjang aku hidup, sepanjang adik-adik ada gitu. Jadi akan ada sepanjang kita masih ada di dunia adik-adik. Nah, pencobaan pertama ya adik-adik ya, kita kupas satu-satu ya. Cobaan pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Nah, adik-adik, pertama ini membuat keinginan manusia akan makanan. Nah, setiap kita kan membutuhkan makanan ya adik-adik untuk hidup. Terus kita membutuhkan juga kebutuhan pokok adik-adik. Nah, kita membutuhkan apa yang memang kita butuhkan dalam kehidupan. Nah, pencobaan seperti ini selalu ada dalam kehidupan kita adik-adik. Kebutuhan akan makanan, keinginan akan makanan gitu ya adik-adik ya. Nah, apakah dalam kita mendapat kebutuhan pokok kita, misalnya kita udah lapar banget gitu ya adik-adik ya. Nah, tapi di firman Tuhan misalnya bilang jangan mencuri gitu ya adik-adik ya. Nah, tapi ada roti nih 1 bukan punya kita, padahal kita perutnya udah lapar banget adik-adik. Nah, harusnya kita tetap tidak boleh untuk mengambil apa yang bukan milik kita adik-adik. Jadi ini adalah pencobaan tentang
kebutuhan hidup kita adik-adik, kebutuhan pokok kita yang akan selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak boleh ya adik-adik ya melakukan hal-hal yang dilarang sama Tuhan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan dalam hatinya Tuhan, lalu kita lakukan adik-adik gitu. Nah, pencobaan kedua ini menggugah keraguan manusia akan kuasa dan keberadaan Allah. Seringkali kita nih anak-anak Allah masih ragu, nggak percaya adik-adik akan penyertaan Tuhan Yesus, sehingga kita suka bersungut-sungut, kita suka kesel gitu ya, kita suka menuntut untuk untuk Allah menuruti keinginannya kita adik-adik. Bahkan kadang kita juga sering tergoda gitu, kita berpikir bahwa segala sesuatu tentang hidup kita akan dipenuhi oleh Allah, jadi kita tidak melakukan apa-apa, jadi kita tinggal minta lalu Tuhan kasih. Kita sering tuh seperti itu, padahal Tuhan Yesus kasih kita pikiran adik-adik, Tuhan Yesus kasih kita kecerdasan, Tuhan Yesus kasih kita pengetahuan gitu ya, untuk kita bisa memutuskan suatu hal. Nah, jadi adik-adik, kita tidak perlu menguji kemampuan Allah ya, kita nggak perlu meragukan kemampuan Allah, karena Tuhan Yesus yang sudah menolong kita, Tuhan Yesus yang memelihara kita gitu ya. Lalu nah adik-adik, misalnya nih ya, misalnya kita lagi sakit ya, misalnya adik-adik lagi sakit, lalu adik-adik hanya berdoa untuk memohon kesembuhan dari Tuhan. Betul, berdoa ya adik-adik ya, kakak setuju. Tapi adik-adik juga harus makan, adik-adik juga harus minum obat, adik-adik juga harus istirahat di rumah, gak main gitu ya adik-adik ya. Jadi kita melakukan apa yang menjadi tugasnya kita, lalu Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan adik-adik. Jadi jangan hanya kalau misalnya sakit kita hanya doa, tapi kita nggak makan, kita nggak minum obat, kita nggak jaga kesehatan adik-adik. Atau kita minta supaya tubuhnya kita sehat adik-adik, tapi yang kita makan es gitu ya, misalnya setiap hari minum es, pagi, siang, sore, malam minum es. Atau kita makannya yang Indomie gitu ya, maksudnya makan makanan yang tidak sehat adik-adik, makan jajan sembarangan boleh, tapi kan kalau kita konsumsi terus menerus, kita lakukan itu setiap hari, tubuh kita kasihan ya adik-adik ya, jadi badannya kita bukannya malah sehat tapi malah jadi sakit gitu adik-adik. Padahal kita doanya selalu minta kesehatan dari Tuhan. Nah, padahal Tuhan udah kasih kesehatan buat kita, tapi kita yang nggak jaga kesehatan tubuh kita adik-adik. Nah, terus untuk itu nih adik-adik ya, hal yang penting nih adik-adik ya, kita bisa lakukan apa yang jadi tugas kita, lalu Tuhan akan menjadi bagian Tuhan. Jadi kita sama-sama kerjasama dengan Tuhan adik-adik, maka kehidupan kita pasti akan jadi lebih sehat, lebih baik. Nah, yang ketiga adik-adik ya, pencobaan yang ketiga ini menggugah keinginan manusia untuk berpaling dari Allah dengan janji akan kekuasaan dan kemakmuran duniawi. Nah, hal yang dapat kita pelajari di sini, kita harus percaya bahwa kita bisa melawan setiap godaan dari iblis, dari si jahat, untuk yang ingin menjerat kita atau menjatuhkan kita. Dan untuk itu yang harus kita miliki adalah firman Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa godaan iblis itu dapat dikalahkan dengan pengetahuan, pemahaman yang benar akan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi adik-adik tetap harus baca firman Tuhan setiap hari adik-adik ya, karena itu adalah hal yang penting banget dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, untuk itu jangan sampai kita tergoda atau masuk dalam godaan-godaan iblis, tapi kita belajar firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Jadi ketika iblis mau menggoda kita, kita ingat nih firman Tuhan yang kita baca, lalu kita bisa lakukan gitu ya adik-adik ya, dan kita tahu apa jawaban yang tepat sesuai dengan firman Tuhan adik-adik. Nah, jadi ada berapa kali tadi Tuhan Yesus dicobai di padang gurun sama iblis? Ada yang bisa jawab? Nah, ada 3 kali ya adik-adik ya, ada 3 ya. Yang
Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, tadi mengubah batu menjadi roti adik-adik. Yang kedua, menjatuhkan diri di atas bumbungan bait Allah adik-adik ya. Terus yang ketiga adalah sujud menyembah iblis ya. Nah, jadi adik-adik tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Kakak berharap semoga firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik dan adik-adik bisa lakukan firman Tuhan ini ya. Oke, itu aja firman Tuhan kita hari ini. Semoga kita terus lakukan firman Tuhan, kita jangan menyerah, kita jangan ragu, kita tetap percaya sama Tuhan Yesus. Jangan tergoda dengan godaan dari si iblis, karena si iblis ini, si jahat ini akan datang mencobai kita kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau misalnya kita terus berdoa, kita terus baca firman Tuhan, kita pasti bisa melawan si iblis ini adik-adik sesuai dengan firman Tuhan. Itu aja firman Tuhan hari ini adik-adik. Sebelum kita tutup, kita doa dulu yuk adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan yang Tuhan ajarkan buat kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati dalam kesehatan adik-adik, dalam sekolahnya, dalam keluarga. Tuhan Yesus yang jagai, yang lindungi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam perang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati,